Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Sudiro, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Wow, ini sudah masuk ke gerbang setelah ini ya, sudah melewati gerbang Pancawilaga ya teman-teman ya, dan harus menghadapi makhluk yang ada di dalam Pancawilaga ini. Waduh, makin seru aja nih. Wanagirinya bertarung, Sudiro dan lain-lainnya menyelinap masuk. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lelo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lelo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran. Karena untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pancawilaga. Takluknya penguasa Pancawilaga, kisah Sudiro. Setelah memasuki gerbang Pancawilaga, Sudiro dan yang lainnya langsung diserbu oleh ribuan makhluk gaib. Sudiro yang mendapati hal itu langsung memutuskan untuk bertiwi-krama dengan sosok Tirta Bagya. Makhluk-makhluk gaib yang menghalangi jalurnya langsung terpental ke udara. Tubuh mereka terbakar oleh panas dari kekuatan murni yang tidak bisa ditahan. Beberapa mencoba melompat, menyerang dari samping, namun Sudiro hanya mengangkat tangan dan lidah cahaya membentuk tameng api di udara, membakar mereka dalam sekejap menjadi debu hitam. "Lindungi dia, Condro, jangan biarkan dia sendiri," teriak Bolorejo sambil menghantam tanah dengan kekuatannya yang membuat gelombang batu melingkar yang menghantam pukulan makhluk dari sisi kanan. Ki Cenderuwongso bergerak di sisi kiri. Tongkatnya menciptakan jaring cahaya tipis yang memperlambat gerakan para makhluk dan membuat celah bagi Gatra Prawira untuk maju dan menghantam gerombolan yang menembus jaring tersebut dengan tinjunya yang berat. Di bagian paling belakang, Warna Rupa menjaga barisan dari serangan makhluk yang merayap dari dalam tanah. Tubuhnya yang telah berubah menjadi sosok Eyang Nagawana pun menangkis serangan sambil menumbangkan musuh dengan semburan api dari mulutnya. Sementara itu, Sudiro terus maju. Langkah-langkahnya membawa getar seperti petir yang menancap di tanah. Bentangan cahaya dari langkahnya mengiris permukaan tanah, membentuk jalur angin dahsyat yang terus membuka jalan di tengah kepungan ribuan makhluk. Namun, kekuatan makhluk-makhluk itu mulai berubah. Dari barisan belakang, beberapa makhluk raksasa bermata tiga dan bertanduk panjang muncul. Mereka bukan seperti makhluk yang lain. Mereka adalah para makhluk gaib yang telah lama terjebak di Pancawilaga dan tidak dapat keluar menembus gerbang Pancawilaga. Salah satu dari mereka mengangkat senjata berbentuk seperti roda bergerigi yang berputar, lalu melemparkannya ke arah Sudiro. Tapi Sudiro yang berada dalam kekuatan penuhnya langsung mengeluarkan nyajian jagat geni, sebuah pukulan yang mengandung energi angin dan api yang dilesakannya dan menghancurkan senjata itu sebelum mencapai dirinya. Tanpa menunggu, dua makhluk gaib lainnya langsung menerjang, namun Sudiro langsung melesat dengan cepat dan mengeluarkan ajian Bayu Geni yang membuat pusaran energi panas berputar di sekeliling tubuhnya, lalu membentuk pelindung sekaligus senjata pemusnah segala bentuk kegelapan. Kedua makhluk raksasa itu mencoba menahan pusaran energi tersebut, namun tubuh mereka tidak kuat menahan panasnya. Kulit mereka merekah dan meledak dalam cahaya merah membara, menyisakan abu yang terbang terbawa angin panas medan tandus. Gelombang makhluk gaib yang datang seperti tidak pernah berhenti. Meski ratusan telah tumbang, namun ribuan lainnya terus bermunculan dari retakan tanah dan kabut merah yang menggantung di langit. Udara semakin berat dan aroma logam serta belerang semakin pekat, tapi Ki Cenderuwongso, Bolorejo, Gatra Prawira dan Warna Rupa tidak mundur sejengkal pun.
Ki Condrowongsо berdiri dengan tubuh yang memandarkan cahaya putih. Wajahnya terlihat sangat serius dan penuh konsentrasi. Dia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatannya, tapi mulai memperlihatkan wujud sejatinya sebagai penguasa hutan Balataru. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, gelombang suara hening merambat di udara, bukan ledakan, bukan cahaya, tapi gelombang batin yang meresap ke dalam pikiran makhluk-makhluk gaib tersebut yang mulai mengacaukan naluri dan arah mereka. Ketika gelombang suara hening itu dilepaskan, seluruh ruang seolah berdenyut. Udara tidak bergema oleh bunyi, melainkan oleh tekanan pikiran. Seolah sebuah lapisan dunia batin ditarik dan dilipatkan ke atas dunia nyata. Makhluk-makhluk gaib yang tadinya menyerbu tanpa henti kini terdiam sejenak, dan tubuh mereka menegang seperti mendengar bisikan yang tak terdengar dan melihat kilasan masa lalu yang bukan milik mereka. Beberapa makhluk meregang dan meronta seperti sedang dihantui oleh mimpi buruk. Ada yang tiba-tiba berbalik arah dan menyerang rekannya sendiri. Ada yang berlutut dan menutup telinga mereka walaupun tidak ada suara. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi kini bukan sekedar seorang pendekar tua, tapi sosok penguasa hutan gaib yang memiliki ribuan pasukan. Ki Condro mengangkat tangan kirinya, dan dari balik lengan jubahnya keluarlah untayan cahaya berbentuk raja-raja kuno yang bergerak seperti makhluk hidup. Raja itu melayang di udara, lalu mengepung sekelompok makhluk yang sedang mencoba pulih dari kebingungan batin. Dalam sekejap, raja-raja itu meledak menjadi mantra perintah waktu, memperlambat gerakan musuh hingga mereka tampak seperti bergerak dalam lumpur. Seketika itu juga Ki Condro melemparkan tongkat kayunya ke tengah kerumunan, tapi tongkat itu bukan sekedar kayu biasa. Di tengah udara, tongkat itu memanjang, melingkar, lalu berubah menjadi kayu besar yang memiliki duri-duri tajam. Kayu dari tongkat itu menari di antara makhluk-makhluk gaib, lalu membakar mereka dalam lintasan cahaya hijau yang merupakan simbol dari energi alam. Jeritan terdengar, tubuh-tubuh hitam gosong melayang ke udara sebelum menghilang dalam percikan cahaya. Di sisi lain dari medan tandus Pancawilaga, di tengah hiruk pikuk pertarungan yang tiada henti, Bolorejo berdiri tegak. Sorot matanya tak lagi biasa, tubuhnya bersinar samar dalam rona hijau pekat, seolah-olah akar-akar dan dedaunan dari ribuan pohon memancar dari kulitnya. Angin berhenti sesaat di sekelilingnya, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar ringan. Debu yang sebelumnya berterbangan kini berputar mengelilinginya dalam lingkaran yang lambat. Aura energi alam menjalar dari pori-porinya, dan ketika matanya memejam dunia seolah dia menunggu. Perlahan-lahan tubuh Bolorejo membesar, tidak seperti makhluk raksasa yang kasar, tapi seperti pohon agung yang tumbuh dari dasar bumi, menembus langit dengan ketenangan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kulitnya berubah seperti kulit kayu tua, retak dan keras, namun menyimpan getaran kehidupan di bawahnya. Dari punggungnya tumbuh cabang dan sulur, berkilau seperti akar cahaya. Rambutnya menjulur ke belakang seperti daun-daun raksasa yang menari di tepa angin tak kasat mata. Makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya mengepung Bolorejo seketika berhenti. Mereka merasakan sesuatu yang asing, bukan ketakutan biasa, tapi semacam rasa tunduk yang datang dari dasar naluri. Bolorejo kini bukan sekedar petarung, melainkan penegak keseimbangan alam, dan dalam Pancawilaga kekuatan itu lebih nyata daripada sebuah logika. Akan tetapi, satu makhluk besar bertanduk langsung menerjang dari arah kiri. Tapi sebelum sosok itu mendekat, Bolorejo mengangkat tangan kanannya yang kini berubah menjadi batang keras penuh sulur bercahaya, lalu menghentakkannya ke tanah. Getaran dahsyat merambat dari titik hentakan itu, membuat tanah yang retak kini menganga, dan dari dalamnya muncul duri-duri batu dan akar bercahaya yang menyembur naik dan menusuk makhluk itu hingga tubuhnya terangkat ke udara, terbelit oleh akar dan dihimpit oleh kekuatan tanah.
Bolorejo menoleh ke sisi kanan, di mana barisan makhluk bersayap hitam mulai terbang melintas. Dia menggerakkan kedua lengannya ke atas, dan dari punggungnya puluhan sulur bercahaya melesat ke langit. Sulur-sulur itu seperti cambuk mengayun melilit dan menjatuhkan makhluk-makhluk itu satu persatu dan menghantam mereka ke tanah dengan suara gemuruh. Di puncak kekuatannya, Bolorejo kembali mengangkat kedua tangannya tinggi ke langit. Cahaya dari seluruh tubuhnya menyatu dan membentuk mahkota cahaya hijau yang cukup besar, lalu jatuh menimpa tanah dan membentuk lingkaran besar. Energi itu menjadi perisai di sekelilingnya, menahan setiap makhluk yang mencoba mendekat. Sebuah benteng alam yang diciptakan oleh kehendak sosok penjaga hutan Kramaseta. Medan pertempuran di Pancawilaga terus bergolak. Di sisi barat, dari barisan pertempuran, Gatra Prawira bergerak seperti badai yang tak terkendali. Tubuhnya diliputi aura kebiruan, kilatan dari tenaga dalam yang telah mencapai titik puncaknya. Dengan keempat tangannya yang masing-masing menggenggam pedang cahaya biru yang mengalirkan getar petir di sepanjang bilanya, dia menjadi badai maut di tengah padang yang tandus. Setiap ayunan pedangnya bukan hanya menebas, melainkan menciptakan riakan energi yang mampu melempar puluhan makhluk dalam satu tebasan. Suara dentuman logam dan jeritan makhluk-makhluk gaib bersahutan, tapi Gatra Prawira tidak melambat sedikit pun. Namun jumlah musuh seolah tak ada habisnya. Gelombang demi gelombang terus berdatangan dan mengepungnya dari segala arah. Di saat itulah Gatra menarik nafas dalam, lalu berseru sambil memusatkan seluruh energinya. Raga Bayang Tunggal, hadirlah! Bersamaan dengan kilau cahaya yang sangat terang, seketika tubuh Gatra Prawira bergetar, dan dari balik langkahnya yang cepat, bayangan-bayangan bergerak mulai muncul satu demi satu hingga membentuk 16 raga bayang yang menyebar ke berbagai penjuru. Mereka semua adalah pecahan dari tubuh utamanya yang tidak sepenuhnya nyata, tapi cukup kuat untuk memukul, menangkis, dan menghancurkan musuh dalam waktu yang singkat. Bayangan-bayangan itu menyerbu maju, masing-masing bertarung dengan gaya dan tempo yang berbeda, namun semuanya memiliki presisi yang mematikan. Satu bayangan melompat ke udara, melemparkan bila energi dalam bentuk tombak cahaya, sementara yang lain memutar tubuh dalam putaran penuh, menciptakan pusaran angin yang menyayat. Makhluk-makhluk gaib yang mengepungnya mulai terpecah. Mereka menyerang satu bayangan, lalu dikejutkan dari belakang oleh bayangan lain. Mereka tidak tahu yang mana tubuh asli dari lawannya, dan kekacauan pun melanda barisan musuh. Gatra Prawira yang asli tetap berada di pusat semua itu. Tubuhnya berputar, melompat, membalik, dan setiap gerakan menghasilkan lintasan cahaya biru di udara, membentuk jaring cahaya seperti jaring laba-laba yang mengandung energi tajam. Dan di setiap simpul dari jaring tersebut ada tubuh musuh yang hancur menjadi abu. Salah satu makhluk besar berkulit seperti batu hitam dan bersenjata gada merah menyala menghampiri dari sisi kiri. Dia mengayunkan senjatanya dengan kecepatan luar biasa, tapi sebelum gada itu sempat mengenai Gatra, 4 raga bayang melesat seperti anak panah menahan serangan itu di udara, sementara Gatra sendiri melompat dan menebas kepala makhluk itu dari belakang dalam satu gerakan mematikan. Tanah bergetar oleh ambruknya tubuh raksasa tersebut. Salah satu makhluk lain yang juga bertubuh tinggi dengan berleher panjang dan bertaring tajam langsung melontarkan serangan berupa paku-paku tajam dari jarak jauh, tapi Gatra hanya melambaikan satu tangan dan sebuah perisai energi berbentuk lingkaran biru muncul, memantulkan paku-paku itu kembali hingga mengenai makhluk-makhluk di belakangnya sendiri. Kini Gatra mulai menyatukan kembali bayangannya, memanggil mereka satu persatu untuk bergabung dengan tubuh utamanya. Setiap bayangan yang kembali memberikan dorongan tenaga dan kejernihan batin yang meningkat. Saat bayangan terakhir melebur ke tubuhnya, Gatra Prawira berdiri dengan kedua kaki terhentak kuat ke tanah.
Sekarang giliran kalian yang mendengar suara langit, ujar Gatra Pawira dengan suara yang lantang. Gatra Pawira kembali mengangkat keempat pedangnya ke arah langit, dan dari sana turun kilatan halilintar berwarna biru terang yang menyambar ke tubuhnya tanpa membakar. Petir itu menyatu dengan dirinya, membuat tubuhnya kini bersinar seperti bara di langit. Setelah itu, ia menghentakkan dua pedangnya ke arah depan, lalu dari ujungnya terbentuk panah raksasa dari energi biru yang langsung dilesatkan lurus ke depan. Saat panah itu menghantam pusat gerombolan musuh, ledakannya meluas seperti gelombang petir yang memusnahkan puluhan makhluk sekaligus dan melempar sisanya jauh ke belakang. Sebuah lengkungan biru kini membentang di medan tempur. Para makhluk mulai mundur gentar, menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri bukan sekedar sosok makhluk gaib yang bersenjatakan empat pedang, melainkan sosok ksatria yang mewarisi kekuatan petir. Sudiro yang berada agak jauh di depan sempat menoleh ke belakang dan berkata lirih, "Kau sudah melewati batas kekuatanmu sendiri, Wira," gumam dalam hati. Di garis paling belakang, warna rupa yang kini telah sepenuhnya berubah dalam wujud Eyang Nagawana berdiri bagaikan gunung besar. Sisik-sisik emas menyelimuti tubuhnya, matanya menyala biru, mulutnya memuntahkan semburan api suci yang menyapu makhluk-makhluk dari bawah tanah yang mencoba menyelinap. Dengan cakarnya, ia mencengkram dua makhluk bersayap kelam lalu menghantamkan mereka ke tanah seperti petir mengajar pohon tua. Setelah itu, ia mengembangkan kedua sayapnya dan mengepakannya yang menimbulkan gelombang angin yang besar. Gelombang angin dari kepakan sayap yang Nagawana meledak seperti badai suci. Tanah yang retak terangkat, bebatuan beterbangan, dan makhluk-makhluk gaib yang berada terlalu dekat langsung terlempar ratusan tombak jauhnya. Tubuh mereka terempas, menciptakan kawah-kawah kecil di permukaan tandus Panca Wilaga. Suara pekik dan jerit mereka tertelan deru badai. Tubuh warna rupa yang kini tidak lagi menyerupai manusia, memancarkan aura purba, sebuah energi leluhur yang nyaris terlupakan dalam sejarah dunia. Sisik emasnya bukan hanya keras seperti baja, tetapi juga menyimpan aliran energi tak kasat mata yang dapat membakar bukan karena kemarahan melainkan karena kebenaran. Dari bawah tanah, beberapa makhluk berwujud mirip kalajengking raksasa melompat, mencoba menembus pertahanan warna rupa namun tanpa perlu bergerak. Warna rupa yang berada dalam wujud Eyang Nagawana hanya menggelengkan kepalanya, dan dari ujung tanduk emas di kepalanya terpancar lingkaran cahaya biru. Cahaya itu memadat menjadi sebuah bola petir putih kebiruan yang melesat turun dan menghantam para makhluk itu lalu menghancurkan mereka seketika. Akan tetapi, pertempuran warna rupa tidak berhenti sampai di situ. Setelah memusnahkan makhluk-makhluk berkekuatan tinggi, muncul satu makhluk raksasa bersayap yang melesat dari langit, membawa cambuk energi yang melilit udara seperti ular. Dia mengincar titik buta dari sosok Eyang Nagawana, tapi begitu cambuk itu melayang, tubuh Eyang Nagawana berputar cepat, lalu ekornya yang panjang menyabet udara, menghantam makhluk itu sebelum sempat menyerang. Benturan itu bukan hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga meledakkan udara di sekitaran seperti suara guntur. "Tidak ada kegelapan yang bisa mencuri celah dari tubuhku," ujar sosok yang Nagawana menggema berat dan dalam. Setelah itu, dari atas langit yang berwarna merah darah, muncul kawanan makhluk bersayap hitam yang ukurannya lebih kecil tapi jumlahnya sangat banyak. Mereka meluncur dari langit dalam satu serangan mematikan. Mereka membawa tombak-tombak hitam dan energi gelap. Namun, sosok yang Nagawana tidak bergerak karena mereka. Dia justru mendongak, menarik nafas dalam, lalu menghembuskan satu hembusan nafas yang memiliki energi besar. Energi yang dikeluarkannya bukan berupa api, melainkan kabut merah bercahaya. Kabut itu naik ke atas, lalu meledak dan menyambar semua makhluk bersayap yang datang dari arah atas. Para makhluk itu menjerit kesakitan. Sayap mereka terbakar, tombak mereka runtuh menjadi debu. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah seperti hujan kematian yang tak lagi bisa membahayakan siapapun.
Dari kejauhan, Gatra Prawira dan Polorejo sempat menoleh menyaksikan pemandangan itu. Bahkan di tengah lautan makhluk pancaran kekuatan sosok Eyang Nagawana bagaikan mercusuar api yang tidak tergoyahkan dan tidak terbendung lagi. Kalau dia bisa menjaga barisan belakang seperti itu, kita tidak akan mundur satu langkah pun, ujar Polorejo dengan wajah penuh kekaguman. Jangan senang dulu, Rejo. Kita sudah melakukan serangan-serangan mematikan, tapi sepertinya makhluk-makhluk itu tidak berkurang jumlahnya, balas Ki Condrowongso yang mendarat tepat di samping Gatra Prawira. Benar, Ki, jumlah mereka akan terus bertambah, sambung Sudiro yang juga telah masuk ke dalam perisai energi yang dibangun oleh Polorejo. Kalau begitu, sebaiknya masing-masing dari kita harus membangun energi pelindung untuk melapisi energi pelindung milik Polorejo ini, balas Ki Condrowongso yang langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuat perisai gaib yang membungkus perisai milik Polorejo. Setelah Wanarupa kembali berkumpul dengan Sudiro dan yang lainnya, mereka pun mulai melapisi perisai gaib yang telah dibangun oleh Polorejo dan juga Ki Condrowongso. Mereka memilih untuk bertahan dan memikirkan cara untuk dapat pergi dari tempat itu. Bentangan perisai gaib yang kini berlapis-lapis mulai bersinar terang, memantulkan warna-warna berbeda dari setiap energi yang membentuknya. Perisai itu berbentuk setengah bola raksasa, berdiri di tengah lautan tanah tandus Pancawilaga yang kini semakin ramai oleh makhluk-makhluk gaib yang datang dari segala penjuru. Mereka tidak hanya datang dari arah depan dan belakang, tapi juga dari celah-celah batu yang terbelah dari awan merah di atas kepala dan bahkan dari dalam tanah tandus itu sendiri. Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya di tempat ini. Kita harus segera menemukan cara untuk menembus gerbang Sastapalaga dan melanjutkan perjalanan, ujar Ki Condrowongso dengan suara tenang namun tegas. Ki Condrowongso memejamkan mata, meresapi setiap desak energi yang melingkupi mereka. Dia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Di balik ketenangan suaranya, dia menyimpan kegelisahan mendalam. Makhluk-makhluk yang terus berdatangan seolah berasal dari lapisan dimensi yang saling melipat dan bukan hanya dari dunia gaib biasa ini. Berarti medan tempat mereka berpijak bukan sekedar Pancawilaga, tapi simbol antara realita kehendak dan luka batin terdalam. Polorejo berdiri tegak, tubuhnya kembali ke wujud sembulan, namun sisa-sisa aura kehijauan masih tampak menyelimuti kedua tangannya. Dia menatap cakrawala yang dipenuhi awan pekat dan bergerak cepat. Semoga saja gerbang itu ada di sekitar tempat kita berada saat ini, tapi sepertinya kita harus berpikir jernih untuk dapat mengetahui letak gerbang keenam itu, ujar Polorejo yang menimbulkan tanda tanya besar di benak Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Prawira dan juga Wanarupa. Sudiro berdiri diam, tetapi jiwanya bergerak cepat menelusuri setiap potongan peristiwa yang telah ia jalani. Namun di tengah bayangan peristiwa itu, sosok Wanageni muncul kembali di benaknya. Sahabat sekaligus lawan yang dulu pernah ia kalahkan tapi tidak pernah ia benci. Keheningan di tengah perisai gaib itu menjadi ruang bagi suara hati untuk muncul, dan di dalam hati Sudiro mulai tumbuh sesuatu yang terdengar seperti suara yang tidak ia kenali sebelumnya, suara keyakinan yang lahir dari rasa bersalah yang diterima bukan dilawan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di medan pertempuran antara Wanageni dengan Ki Caturnaga, pusaran angin dan nyala api kembali menyelimuti langit dan tanah. Pertarungan itu telah melampaui batas kekuatan fisik dan kini mulai memasuki ranah jiwa serta pemahaman terdalam tentang makna pengorbanan. Ki Caturnaga menyerang lagi dan lagi, memunculkan bentuk-bentuk api yang tak dikenal oleh dunia. Namun Wanageni tidak lagi membalas dengan serangan menghancurkan. Dia tidak ingin menang dengan cara memusnahkan lawannya lalu menggantikan Ki Caturnaga sebagai penjaga gerbang Pancawilaga. Dalam setiap gerakannya semakin terlihat bahwa ia sedang menahan diri dan menolak menghabisi sosok yang berdiri di hadapannya.
bukan karena lemah, melainkan karena telah memahami hukum sejati dari api, yaitu membakar, bukan memusnahkan, tapi untuk menerangi dan mengubah sesuatu. Dalam langkah terakhirnya, Wana Geni mengangkat kedua tangannya dan dari tubuhnya terpancar cahaya bening, bukan merah, bukan emas, melainkan putih lembut bercahaya. Itu adalah api suci Cakrawening, bentuk tertinggi dari elemen api yang telah melepaskan egonya, api yang membakar hanya apa yang kotor dan menyisakan inti sejati dari segala yang hidup. Wana Geni yang tubuhnya telah diselimuti oleh api suci itu lalu melesat membentuk pusaran di sekitar Ki Caturnaga. Pada awalnya sang penjaga tertawa pelan, mengira jika itu hanyalah bentuk lain dari serangan, tapi dalam hitungan detik tawanya berubah menjadi desahan dan kemudian serangan kesakitan, bukan karena tubuhnya hancur, tapi karena jiwanya dipaksa untuk melihat kebenaran yang selama ini dia jaga dengan kebutaan hukum yang kaku. Ki Caturnaga berlutut, retakan-retakan di tubuhnya mulai melebar, tapi itu tidak membunuhnya. Ia mulai merintih kesakitan, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun menjadi penjaga, dia merasakan arti dari tidak dipilih untuk dikalahkan, tapi dimaafkan. Ki Caturnaga terdiam, tubuhnya masih bergetar menahan nyeri yang bukan berasal dari luka fisik, melainkan dari dalam kehancuran dinding-dinding keyakinan yang selama ini dia bangun tanpa pernah mempertanyakan dasar moralnya. Api suci Cakrawening terus mengalir perlahan di sekelilingnya, memeluk bukan membakar dan membersihkan bukan menghukum. Wana Geni melayang di atas tanah yang telah hangus dan menghitam, namun dari bekas luka itu tumbuh sulur-sulur cahaya kecil bagaikan kehidupan yang lahir kembali dari puing kehancuran. Matanya yang dulu menyala merah membara kini bersinar dengan kebeningan yang jernih seperti danau yang memantulkan cahaya langit malam. Dia turun perlahan mendekati Ki Caturnaga yang masih berlutut dengan wajah tertunduk. Tubuhnya kini retak bukan oleh kekalahan, tapi oleh kebenaran yang tidak dapat lagi ia tolak. "Aku tidak datang untuk merebut tugasmu, Ki," ujar Wana Geni dengan suara yang tidak membawa keangkuhan. "Aku datang untuk mengingatkan bahwa tugas penjaga itu bukan untuk membendung, tapi untuk menuntun. Bukan untuk memilih siapa yang layak, tapi untuk membuka jalan bagi mereka yang berani menempuh jalan itu sendiri," imbu Wana Geni. Ki Caturnaga menatap Wana Geni dengan mata berkaca. Tidak pernah sebelumnya dia merasakan kelembutan api. Selama ribuan tahun ia menjalankan peran sebagai penjaga yang tidak mengenal kata ampun dan hanya tunduk pada aturan yang diwariskan. Tapi hari itu, di bawah langit yang menjadi medan pertempuran, dia menyaksikan bentuk tertinggi dari kekuatan, yaitu sebuah pengampunan. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Ki Caturnaga mencabut tombak penjaganya dari tanah. Tombak itu dulu bersinar dengan api biru yang melambangkan kehendak keras, tapi kini berubah menjadi senjata cahaya yang seperti dibuat dari kaca dan nyala kabut. Ia menyerahkannya kepada Wana Geni, tapi Wana Geni menggeleng pelan. "Senjata itu bukan milikku, Ki, tapi itu adalah milikmu. Dan kini kau bisa memilih, apakah kau ingin menjadi penjaga seperti dulu, atau penjaga dengan jiwa yang baru," ujar Wana Geni dengan tenang. Ki Caturnaga menunduk, lalu dengan segenap jiwa yang kini telah dibersihkan, dia meletakkan tombak itu. "Kalau memang masih ada tempat bagiku, biarlah aku menjadi penjaga yang bukan lagi menguji, tapi membantu mereka yang sedang diuji," balas Ki Caturnaga sambil tersenyum. "Terima kasih, Ki," ucap Wana Geni sambil menundukkan kepalanya. "Sekarang mari kita menyusul kawan-kawanmu yang sudah berada di dalam Pancawilaga. Sepertinya mereka sedang membutuhkan bantuan kita di sana," balas Ki Caturnaga yang membuat Wana Geni merasa lega. Dari tanah yang telah menjadi saksi pertempuran jiwa itu, Ki Caturnaga berdiri perlahan. Sosoknya berubah, tidak lagi bertubuh raksasa dan menakutkan seperti sebelumnya, melainkan tinggi tegap dan bersajam, mengenakan jubah abu-abu yang berlapis sulur naga perak mengalir dari bahu hingga ke ujung kain. Tatapannya masih tajam, namun tidak lagi membawa perintah. Kini tatapan itu membawa ketenangan dan keyakinan.
Dia memanggil tombaknya bukan lagi sebagai senjata, tetapi sebagai penuntun jiwa. Tongkat itu melayang dari tanah, berputar lembut, melesat ke genggaman tangan Ki Caturnaga. Tongkat itu seperti menemukan tuannya kembali. Wanageni mengangguk, lalu keduanya menatap ke arah langit barat, tempat di mana energi besar tengah berkumpul di dalam Pancawilaga, di pusat badai yang membungkus gerbang Sasta Palaga. Kalau mereka belum menemukan jalan keluar, maka kita akan menjadi jalannya, ucap Ki Caturnaga pelan sambil menggerakkan tangannya yang memunculkan cahaya, lalu membentuk jembatan menuju pusat Pancawilaga. Saat kaki mereka menyentuh jembatan itu, elemen-elemen alam mulai bergerak. Angin berdesir lembut dan api berkobar jinak di sepanjang sisi kiri jalur air, membentuk embun yang menyegarkan di tiap langkah, dan bumi bergetar pelan seolah ikut mengantarkan mereka. Sementara itu, di dalam perisai gaib berlapis milik Sudiro dan yang lainnya, tekanan semakin tak tertahankan. Makhluk-makhluk gaib kini membentuk semacam pola yang terus bergelombang, seperti mencoba menghisap dan menghancurkan lapisan perisai energi tersebut dari luar. Cahaya dari perlindungan itu terus bergetar dan beberapa retakan mulai tampak di sisi luarnya. Mereka berubah menjadi pusaran energi hitam yang sangat besar, Ki. Ini bukan serangan biasa, ujar Wana Rupa sambil mendongak ke arah atas. Apakah kau belum menemukan cara untuk dapat keluar dari tempat ini, Rejo? Tanya Ki Condrowongso dengan wajah yang mulai terlihat cemas. Harusnya kami yang bertanya padamu, Condro. Apakah kau tidak memiliki siasat ampuh yang dapat membawa kita semua pergi dari tempat menyesakan ini? Balas Bolorejo yang membuat Ki Condro tersenyum. Tidak berselang lama setelah itu, tiba-tiba saja dari pusat pusaran makhluk-makhluk gaib yang terus menggerogoti dinding pelindung gaib itu muncul makhluk berwujud manusia tinggi besar dengan kulit merah darah serta tanduk panjang dan sayap seperti kelelawar. Makhluk itu memiliki 3 mata di wajahnya yang menunjukkan kekuatan lain dari tempat itu. Kalian tidak akan mungkin dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Sekarang, aku akan memberi kalian pilihan, menjadi penghuni di sini atau musnah, ujar sosok yang energinya terpancar kuat ke dalam perisai yang melindungi Sudiro dan yang lainnya. Kurang ajar. Kami sudah melewati banyak rintangan untuk dapat sampai di tempat ini, dan kami memilih untuk menghabisimu, balas Ki Condrowongso yang terlihat kesal. Makhluk bertanduk itu menggeram. Getaran suaranya menghantam lapisan perisai energi pelindung. Udara di sekeliling medan pertempuran menjadi berat, seperti dipenuhi kabut yang menekan dari segala arah. Sayapnya mengembang lebar, menutupi cahaya dari langit Pancawilaga, dan dari tubuhnya memancar gelombang energi gelap yang menari seperti lidah-lidah asap hitam yang menyusup ke celah perisai mereka. Pilihanmu adalah kesombongan terakhir dari dunia manusia, gumam makhluk itu yang suaranya bagai gemuruh petir. Tiba-tiba saja dari balik tubuhnya muncul 4 bayangan besar, masing-masing membawa senjata berbeda. Kapak raksasa, pedang berkilau gelap, tombak bermata 3, dan cambuk berkilat petir hitam. Mereka berdiri di sisi sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar itu, yang siap membinasakan siapa saja yang ada di Pancawilaga. Keluarlah dan mari bertarung secara adil, ujar sosok bertubuh merah bersama keempat bayangannya yang berwujud sama. Jangan bicara tentang keadilan, makhluk berkulit merah. Lihatlah itu, bagaimana makhluk-makhluk kecilmu terus berdatangan tanpa henti, balas Ki Condrowongso sambil tersenyum sinis. Kami tidak sedikit pun takut, tapi kami tidak ingin mati konyol dalam lautan makhluk-makhluk bawahanmu itu. Imbu Ki Condrowongso dengan tawa mengejek. Makhluk bertanduk itu menyipitkan ketiga matanya. Kilatan dari sorotnya menyapu medan energi yang masih membungkus Sudiro dan yang lainnya. Cahaya merah dari kulitnya kini berubah menjadi merah tua seperti bara membara yang ditahan di dalam tungku dan nyaris meledak karena tekanan yang semakin tinggi. 4 bayangan besar di sisinya menginjak tanah serentak. Suara langkah mereka menggetarkan bumi. Langit seakan surut, ditarik oleh pusaran kekuatan yang berpusat pada mereka berlima.
Baiklah kalau begitu, aku akan memberi kalian keadilan yang kalian minta, ujar sosok itu sambil membentangkan kedua tangannya. Dan setelah itu, dengan satu kibasan sayapnya langit di Pancawilaga menjadi gelap, bukan gelap biasa, melainkan gelap pekat yang menenggelamkan arah waktu dan bahkan kesadaran. Namun, cahaya dari dalam perisai gaib itu tetap menyala, menolak untuk padam. Bersiaplah untuk pertarungan hidup dan mati, ujar Bulerjo sambil menatap ke arah Sudiro dan yang lainnya. Aku akan menghadapi sosok asli dari makhluk itu, Ki, balas Sudiro dengan tegas. Aku akan menari dengan cambuk makhluk setan itu, saut Gatra Prawira. Dia melompat ke udara, tubuhnya membelah menjadi keempat bayangan bercahaya biru yang langsung mengarah ke satu dari empat penjaga. Biar aku yang menghadapi setan dengan kapak besarnya itu, ujar Bolorjo sambil menarik akar-akar dari tanah. Dan aku akan menghadapi bayangan dengan tombak bermata tiga, ucap Wanarupa yang tentunya segera merubah wujudnya kembali menjadi sosok Eyang Nagawana. Kalau begitu sisanya untukku, ucap Ki Condrowongso dengan suara dalam yang menggema. Setelah itu, satu persatu energi pelindung di tempat itu memudar. Dan ketika selubung gaib itu menghilang, Sudiro yang telah bertiwi krama dengan sosok Tirta Bagya langsung melesat ke arah lawannya. Pertempuran pun kembali pecah di alam Pancawilaga. Benturan energi dari masing-masing pertarungan membuat langit bergemuruh dan tanah berguncang hebat. Dan anehnya, ribuan sosok makhluk yang sempat mengurung Sudiro serta yang lainnya menghilang begitu saja setelah sosok makhluk bertubuh merah itu membuat keadaan di Pancawilaga gelap. Di tengah kilatan-kilatan energi mematikan yang menghujani medan pertempuran, tiba-tiba saja dua energi besar muncul. Sudiro yang merasakan energi milik Wanageni langsung melesat mundur menjauh dari medan pertempuran. Dia tahu jika yang dirasakannya benar-benar energi milik Wanageni. Dan benar saja, tak lama setelah itu sosok Wanageni muncul bersama Ki Caturnaga. Kemunculan dua sosok itu menimbulkan tanda tanya besar di benak Bolorjo, Ki Condrowongso, Gatra Prawira, dan Wanarupa. Mereka tidak menyangka jika Wanageni akan kembali ke tengah-tengah mereka bersama sosok Ki Caturnaga. Wanarupa yang tengah terlibat dalam pertarungan sengit di udara sontak menghentikan gerakannya dan menatap ke arah dua sosok yang perlahan menapaki tanah yang telah hancur sebagian itu. Api suci di sekeliling tubuhnya meredup, bukan karena lelah. Begitu pula dengan Gatra Prawira yang mengayunkan keempat pedangnya ke arah lawannya bersenjatakan cambuk hingga sosok itu mundur. Lalu Gatra Prawira mendarat di dekat Sudiro. Apakah itu benar-benar Wanageni dan Ki Caturnaga, Diro? Gumamir dengan rasa tidak percaya. Sementara Bolorjo dan Ki Condrowongso hanya saling berpandangan. Wanageni berdiri dengan tenang. Sementara itu, Ki Caturnaga yang kini mengenakan jubah berwarna biru itu terus menatap ke arah sosok makhluk yang menjadi lawan Sudiro dan yang lainnya itu. Hentikan pertarungan ini, Pancakala, ujar Ki Caturnaga sambil menatap tajam ke arah sosok makhluk bertubuh merah dengan sayap lebar serta tanduk yang panjang itu. Saat ini aku berdiri bersama mereka, dan jika kau memaksa, maka aku akan memusnahkanmu bersama ribuan makhluk gaib bawahanmu, Ibu Ki Caturnaga dengan tegas. Apa yang terjadi pada sosok Ki Caturnaga? Sosok penjaga gerbang yang tidak terkalahkan, sosok yang sangat kami hormati, balas Pancakala yang kini kembali menyatu dengan keempat bayangannya. Mereka berhak melalui Pancawilaga dan menuju ke Sastapalaga. Selebihnya, kau tidak perlu tahu apa yang terjadi, ujar Ki Caturnaga dengan tegas. Apakah kau telah dikalahkan oleh makhluk yang ada di sampingmu itu, Ki? Sehingga kau membiarkan makhluk-makhluk itu melewati Pancawilaga dengan mudah, balas sosok Pancakala sambil tersenyum sinis. Bukan urusanmu, Panca, karena saat ini aku masih penjaga gerbang Pancawilaga yang mengurungmu di sini, ucap Ki Caturnaga yang perlahan-lahan tubuhnya memendarkan cahaya tanda jika amarah mulai menyentuh hatinya. Baiklah Ki Catur, aku dan rakyatku akan membiarkan makhluk-makhluk itu melewati Pancawilaga, tapi aku tidak akan menjamin keselamatan mereka di Sastapalaga, balas sosok Pancakala yang langsung melesat pergi. Terima kasih, Ki. Tanpa kehadiranmu mungkin nasib kami tidak sebaik saat ini, ujar Wanageni sambil melangkah ke sisi Ki Caturnaga.
Tidak perlu berterima kasih, Geni. Balas Ki Catur Naga dengan lembut. Aku hanya menepati janji bahwa penjaga sejati bukanlah tembok, tapi lentera, imbu Ki Catur Naga. Kepergian Pancakala menyisakan kesunyian yang mendalam di Pancawilaga. Sudiro yang kini kembali ke wujud manusianya setelah melepaskan Tirta Bagi yang menghampiri Wana Geni dan juga Ki Catur Naga bersama yang lain. Akhirnya tugasku selesai, tapi tugas kalian baru akan dimulai. Kalian harus menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Dan ingatlah, cahaya tidak selalu bersinar dari atas. Kadang dia lahir dari luka yang terdalam, ujar Ki Catur sambil tersenyum. Wana Geni menatap Ki Catur Naga. Dia lalu menundukkan kepala seraya memberi hormat diikuti yang lainnya. Dengan langkah pasti, Sudiro dan yang lainnya pergi meninggalkan Ki Catur Naga untuk menuju ke gerbang selanjutnya, yaitu Sasta Palaga. Mereka melangkah ke dalam jalan cahaya terselubung, lalu menembus lapisan kabut bercahaya yang perlahan membuka jalan di antara reruntuhan batu hitam dan padang pasir berwarna kelam. Meski cahaya dari pilar telah membelah kegelapan dan memberi arah, akan tetapi Pancawilaga belum sepenuhnya melepaskan cengkramannya. Selesai. Wow, luar biasa. Sudiro dan kawan-kawan ya akhirnya masuk ke Pancawilaga dan harus berhadapan dengan makhluk penghuni Pancawilaga. Dan di sini bagaimana di endingnya, Sudiro harus berhadapan dengan banyak sekali makhluk gaib di sana, tapi akhirnya muncullah Wana Geni, yang mana Wana Geni dia bisa mengalahkan penjaga gerbangnya, tapi di sini dia tidak mau menjadi penjaga gerbang ya. Jadi dia tidak membunuh, tidak memusnahkan, dia hanya mengalahkan saja. Wah, pinter juga triknya ya. Akhirnya dia datang untuk membantu Sudiro. Jadi ini sudah lewat ya gerbang Pancawilaga, karena makhluknya ini sudah disuruh mundur sama penjaga gerbangnya dan masuk ke gerbang selanjutnya, yaitu gerbang ke-6, gerbang Sasta Palaga. Wah, gerbang ke-6 Sasta Palaga. Ini kira-kira buat Mas Untung berapa gerbang nih ya untuk menuju ke Lembah Segoro Geni ya? Ini sudah gerbang ke-6. Teman-teman mungkin ada yang tahu nih sampai berapa gerbang, tapi ya cuma Mas Untung tahu, yang sendiri sih yang tahu ya akan sampai berapa gerbang untuk menuju ke Lembah Segoro Geni. Yang jelas ini sudah gerbang ke-6 teman-teman ya. Terima kasih kepada Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.